Shalom Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, senang berjumpa kembali di dalam persekutuan tengah minggu. Hari ini kita akan bersama-sama membahas tema tentang kehidupan baru. Kita telah melalui pembelajaran materi-materi sebelumnya tentang dosa, tentang penebusan. Hari ini kita akan melanjutkan dalam tema kehidupan yang baru. Oleh karena itu, mari kita segera mempersiapkan hati kita, pikiran kita, seluruh kedirian kita untuk datang kepada Tuhan, mengundang Dia untuk bisa ada di tengah kita dan memberikan pengajaran kepada kita. Kita akan memasuki persekutuan tengah minggu ini dengan kita menaikkan pujian Mari Masuk yang akan dinyanyikan bersama dengan dipandu oleh Bapak Doni. Dipersilahkan. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Ya, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, inilah kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami untuk bisa mengerti dan melakukan firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, berbicara tentang tema kehidupan baru, maka kita pahami dulu. Kalau ada kehidupan baru, maka pasti ada yang disebut dengan kehidupan lama. Nah, untuk itu kita mau belajar tentang kehidupan baru, memahami pertama-tama apa itu kehidupan lama yang kemudian kita tinggalkan menuju pada kehidupan baru. Dan pada saat ini saya akan mencoba berbicara tentang kehidupan baru melalui tulisan-tulisan Rasul Paulus. Nah, maka persiapkanlah Alkitab kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu, kehidupan baru pasti ada kehidupan lama. Nah, seperti apa kehidupan lama? Saya mau ajak Bapak Ibu dan saudaraku sekalian membuka bagian surat Paulus kepada jemaat di kota Roma. Roma 5 ayat yang ke-12.
Roma 5:12 firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, Bapak Ibu, dari bacaan ini Paulus ingin mengatakan kepada kita bahwa kemanusiaan itu rusak. Kemanusiaan itu rusak. Ya. Dan itulah gambaran manusia lama. Saya mau ajak Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian mencoba mengingat akan katekisasi kita sendiri, pengajaran tentang penciptaan manusia. Di dalam kitab Kejadian dikisahkan tentang bagaimana manusia diciptakan. Manusia diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah. Supaya di dalam gambar dan rupa Allah itulah manusia membawa martabat ilahi di tengah-tengah dunia ini. Nah, dengan demikian maka wajah Allah akan tampak melalui kehidupan kita. Setiap ciptaan akan mendapatkan rahmat Allah melalui kehidupan kemanusiaan. Namun, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, hal itu kemudian rusak ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa seperti yang dijelaskan pada minggu-minggu kemarin oleh Bapak Stefanus Lim disebut sebagai hamartia, bengkok, melenceng, tidak tepat sasaran. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita dalam gambar dan rupa Allah supaya membawa martabat ilahi ke tengah-tengah kehidupan dunia ini, kita tidak hidup seperti itu. Kita melenceng, tadinya harusnya lurus tapi kemudian menjadi bengkok, salah arah, melenceng daripada tujuan kenapa manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, supaya membawa martabat ilahi, memberkati, menjadikan rahmat kehidupan ini, karena kita adalah mandatarisnya Tuhan untuk dunia ini. Nah, kita seperti itu. Itu semua karena kita berdosa, jatuh di dalam dosa. Nah, rusaklah gambar dan rupa Allah. Nah, kerusakan ini dialami oleh manusia pertama, dan itu menurun terus sampai kepada kehidupan kemanusiaan sampai detik ini. Dan kerusakan itu bukan kerusakan hanya di luar, tetapi bahkan sampai ke dalam-dalamnya, merusak. Ya. Jadi kalau misalnya kita pahami kalau benda itu ada kerusakan, benda itu rusaknya bagian hardware atau software. Kalau hardware kita bisa ganti casingnya, tapi kalau software kita susah. Apalagi software itu mungkin sudah nggak dibikin lagi, sudahlah, tinggal dibuang saja. Nah, nyatanya seperti itu. Kerusakan itu bukan hanya di area hardware-nya atau yang tampak di luarnya, tapi bahkan sampai ke dalam-dalamnya. Dan itu membuat tabiat hakikat kita melenceng. Jadi dosa, hamartia, itu bukan hanya soal melenceng perbuatan kita, tapi hakikat kita, tabiat kita rusak, melenceng semuanya. Nah, kerusakan itu sudah akhirnya menurun terus. Bahkan di dalam diri manusia, warna kulit apapun, usia berapapun, bahkan bayi sekalipun adalah manusia berdosa. Loh, kok bisa? Lah, bayi kan bisanya cuman oek-oek. Bagaimana ceritanya manusia yang baru oek-oek itu, ya, baru minum susu ibu, belum bisa ngapa-ngapain, kok bisa dibilang berdosa? Nah, saya mencoba menjelaskan ini menggunakan ilustrasi yang digunakan oleh pendeta LZ Raprap. Nah, pendeta LZ Raprap ini pernah berkata begini: singa adalah hewan buas, itu hakikatnya. Sekarang kalau singa itu tidur,
apakah dia tetap binatang buas? Iya. Kalau singa itu makan mangsanya, itu binatang buas? Iya. Bahkan tidur pun iya. Nah, kalau begitu anak singa yang belum bisa menerkam itu juga disebut binatang buas nggak? Iya. Nah, jadi itu sudah menjadi tabiat hakikat dosa yang sudah dibawa rusak dari Adam sampai sekarang. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, dosa itu bukan hanya soal mencuri, menggosip, berbohong, cabul, minum minuman keras, melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Itu kita bisa bilang dosa. Enggak. Dalam pemahaman teologi Kristen, dosa itu bukan hanya itu, tapi dosa itu sudah menjadi hakikat tabiat, seperti analogi yang digunakan dalam ilustrasi pendeta Lazarus Raprap. Bayi singa, binatang buas. Singa lagi tidur, binatang buas. Singa menerkam, binatang buas. Singa tidak menerkam mangsa baru dikatakan binatang buas. Bahkan dia tidur pun, bahkan dia bayi singa pun binatang buas. Itu hakikat. Manusia seperti itu. Jadi kita pemahaman teologinya berbeda dengan pemahaman teologi di luar kekristenan yang mengatakan bahwa kalau bayi, kalau anak-anak yang belum kenal apapun itu seperti secari kertas putih, ya. Itu perkataan orang di luar sana. Tapi di dalam pemahaman teologi Kristen, semua orang itu berdosa. Semua itu sudah menjadi tabiat hakikat kita. Nah, tinggal dibuahkan saja. Apa yang dikatakan sebagai dosa, itu sebenarnya buah dosa. Mencuri, memfitnah, berbohong, menipu, cabul, minum minuman keras, KDRT, semua itu buah dosa. Ya. Buah dosa. Tinggal menjadi buah sebab hakikatnya sudah ada. Nah, itulah yang disebut sebagai kehidupan lama sebagai manusia lama, Adam. Nah, kita anak cucu Adam. Kita manusia berdosa. Ya, walaupun kita sedang duduk dengerin firman Tuhan saat ini, nggak lagi mencuri, nggak lagi menipu, tapi kita pada dasarnya adalah manusia berdosa. Nah, bagaimana caranya sesuatu yang sudah hakikat, tabiat, itu kemudian menjadi baik? Dalam istilah kekristenan ada yang disebut dengan pembenaran. Nah, kalau dalam bahasa biologis, saya biar membantu Bapak Ibu memahami, itu seperti dalam bahasa biologis itu pencangkokan. Nah, Paulus menggunakan di dalam suratnya Roma, itu terjadi justifikasi, pembenaran, pencangkokan, menaruhkan Adam baru di dalam sel DNA kita. Ya, jadi ibaratnya sebuah DNA itu merupakan sebuah unsur yang menentukan seperti apa warna kulit, sifat, kebiasaan, dan segala pola hidup dari satu generasi ke generasi yang lain. Nah, itu yang terjadi dalam dosa. Kita sudah betul-betul mengurat akar menjadi hakikat tabiat kita berdosa. Maka Tuhan mau melaksanakan pembenaran, pemulihan dengan menaruhkan Kristus sebagai Adam yang baru. Nah, itu dia Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, kita mencoba memahami itu, bahwa Kristus telah diberikan bagi kita. Roma pasal 5 ayat 15b dan 17 firman Tuhan berkata demikian. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah
dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas suatu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Adam baru. Jadi manusia lama melaksanakan kehidupan lama, tapi kemudian Tuhan mengatakan bahwa kehidupan kemanusiaan lama, kehidupan itu harus dihentikan. Tidak lagi manusia harus seperti itu. Maka Dia memberikan Kristus Yesus untuk kita, menaruhkan itu di dalam sel DNA kita lah, kalau dalam bahasa biologis, atau dalam bahasa dalam tumbuhan, dalam pencangkokan dalam sebuah tanaman. Nah, seperti itu. Nah, jadi menaruhkan Kristus sebagai Adam baru supaya menghasilkan sebuah manusia baru. Jadi tidak bisa lagi untuk dibenarkan karena perbuatan. Tidak bisa lagi ada kurban untuk membenarkan itu. Tidak ada lagi sebuah keadaan yang bisa mengubahkan itu, kecuali memang ditanamkan Adam baru, Kristus dalam diri kita. Nah, jadi kita mulai masuk sekarang. Setelah kehidupan lama, manusia lama kita sudah rusak, Tuhan taruhkan Kristus untuk masuk dalam tabiat kita, menghasilkan sebuah kemanusiaan yang baru. Nah, masalahnya adalah kita mau terima atau enggak. Sebagai manusia yang berdosa, kita yakin dan mengimani kita orang berdosa dan mau terima Yesus atau enggak. Itu pilihan semuanya di tangan kita. Ya. Nah, bagi kita yang telah menginsyafi dan menerimanya, menginsyafi bahwa kita adalah manusia berdosa dan menerima Kristus, maka diberikan tanda untuk kita sebagai sebuah pintu awal bagi kemanusiaan baru dan bagi kehidupan baru. Roma 6 ayat 3 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Dan jika kita telah mati di dalam Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh Allah ketika Dia memberikan Kristus, memberikan Adam baru kepada kita. Nah, itu semua tidak dipaksakan kepada kita, tapi kita boleh memilihnya. Nah, memilihnya di dalam keinsyafan bahwa kita adalah orang berdosa dan kita menerima Dia melalui baptisan. Nah, oleh karena itulah kenapa kita membaptiskan diri, baik yang sudah dewasa maupun kanak-kanak. Seperti yang saya katakan, pemahaman teologisnya adalah manusia itu berdosa. Mau bayi sekalipun baru lahir, itu manusia berdosa.
Nah, di dalam iman dewasa kita membawa anak kita untuk dibaptiskan, untuk menyatakan anak kita itu berdosa dan dia harus menerima Kristus. Kalau bagi dewasa, kita memahami diri kita adalah orang berdosa, maka kita ingin supaya hidup kita bisa menjadi benar dan kita menerima Yesus Kristus di dalam tanda sakramen yang kelihatan, yaitu baptisan. Itulah titik awal kehidupan manusia baru. Saya ulang ya, titik awal kehidupan manusia baru. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, kita manusia lama rusak, maka kita harus ditempelkan Kristus. Nah, peristiwa penempelkan Kristus ini dibuka di dalam baptisan, masuk ya. Nah, tapi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, jangan berhenti di situ. Itu baru pintu, baru awal daripada kehidupan manusia baru kita. Sebab kita harus mengatakan bahwa DNA kita atau tubuh kita atau batang kita sebagai tumbuhan dicangkokkan, ditempelkan, diendapkan Kristus Adam baru. Namun kita tidak tahu bagaimana cara berperilaku, hidup, bertindak sebagai manusia yang baru itu. Nah, maka kita perlu apa yang disebut sebagai habituasi, melaksanakan perubahan situasi dan membuat habitat yang mendukung kita melakukan hal itu dan melakukan sebuah pengulangan supaya kita boleh betul-betul menjadi seperti Kristus. Nah, oleh karena itulah di dalam kekristenan kita pahami bahwa ada gereja sebagai sebuah komunitas yang diberikan oleh Tuhan untuk menjadi sebuah wadah di mana kita berproses bersama, belajar untuk menjadi serupa Kristus. Kita bertemu dengan manusia-manusia lain, kita bertemu dengan sikap-sikap hidup dan kebiasaan manusia-manusia di dalam gereja yang beragam, dan kemudian bersama untuk berjuang menjadi serupa Kristus. Nah, di dalam gereja kita mengenang bahwa liturgi, ritual adalah semuanya mengarah kepada anamnesis Kristus. Pengulangan, pengenangan akan Kristus yang hidup bagi kita. Maka di dalam anamnesis liturgi, ya, pengenangan liturgi itu, kita diajak di dalam tahun-tahun liturgi kita sebagaimana siklus kehidupan daripada Kristus. Maka kita merayakan Natal. Tahun besok, kapanpun kita akan merayakan Natal, Paskah, Pentakosta, Hari Raya Pembaptisan Tuhan Yesus, dan semua khotbah-khotbah kita akan kristosentris yang mengarah kepada bagaimana Kristus hidup, berkarya, berjuang, berkata, berpikir, bertindak di dalam anamnesis liturgi itu. Maka kita belajar, oh gitu ya, harusnya saya hidup ya. Jadi bukan hanya DNA-nya saja, tapi kebiasaannya. Sama seperti begini deh, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian. Saya orang Tionghoa, DNA saya DNA Tionghoa. Perawakan saya menunjukkan saya Tionghoa. Mata sipit, hidung mungkin pesek, tapi kulit putih. Ya, itu kan bawaan DNA di dalam dan mencitrakan keluar. Namun saya nggak bisa ngomong kalau saya orang Tionghoa kalau hanya berdasarkan DNA. Sebab kenapa? Sebab yang disebut sebagai orang Tionghoa, yang betul-betul Tionghoa adalah orang yang mengerti ketionghoaannya. Dia membiasakan diri untuk memahami seperti apa pola pikir orang Tionghoa.
seperti apa kebijakan orang Tionghoa, seperti apa aksara Tionghoa, seperti apa. Nah, kalau semua itu sudah dilakukan, maka saya boleh berkata dengan pede, saya betul Tionghoa loh, bukan hanya cuma keturunan. Kenapa? Saya fasih berbicara Tionghoa. Saya paham cara pikir orang Tionghoa. Nah, seperti itu juga kita sudah terima Adam baru, Kristus di dalam diri kita ketika kita dibaptis. Tapi apakah kita betul-betul sudah menjadi Kristus, Adam yang baru itu? Nah, kita kan harus perlu belajar mengulang bagaimana cara kehidupan daripada Kristus itu. Nah, liturgi, ritual, doa, pembelajaran firman. Jadi kalau saya mau katakan ada orang Kristen, ya tenang sajalah, yang penting dibaptis waktu kecil dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terus ya sudah, mati pun nanti akan dikubur. Pulanglah kamu dari debu kembali menjadi debu, dan pulanglah kamu ke rumah Bapamu di surga. Dan dilakukan oleh pendeta. Oh, saya sudah Kristen, saya sudah Kristus, saya Adam baru. Saya katakan tidak. Baptisan itu seperti pintu, seperti yang saya katakan awal, pencangkokan, menempelkan Kristus. Tapi kita tidak betul-betul langsung jadi Kristus. Kita perlu melakukan pembelajaran, pengulangan, dan pengkaryaan seperti apa Kristus. Nah, itu ya yang perlu kita lakukan. Nah, di dalam segala hal saya mau katakan kepada Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, itu semua butuh proses. Jadi dalam pertemuan persekutuan tengah minggu ini saya mau katakan, menjadi manusia baru, melaksanakan kehidupan baru, semuanya proses, tidak bim salah bim. Dalam tuntunan roh kita akan ditolong terus menerus dibarui. Maksudnya kita akan mengalami proses turun naik. Aku jatuh hari ini, tapi aku harus berdiri. Arah pandanganku sudah tepat ke arah Tuhan. Roh pasti akan menolong aku. Kalau hari ini aku masih berbuat dosa, besok aku bisa mengurangi, dan besoknya lagi bahkan aku bisa meninggalkan itu. Dan itu semua proses. Jangan putus asa, jangan malah kita berbalik lagi. Jadi kalau kita punya jalan sudah ke sana, ini dosa nih. Lalu kemudian di dalam Yesus Kristus, wajah pandangan kita mengalami peralihan. Nah, di dalam kita mengalihkan pandangan kita, jalan kita, nah pasti jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Itu proses. Dalam pertolongan Roh Kudus kita diajak untuk ayo berdiri lagi, ayo belajar lagi, ayo teruskan perjuangan kita. Bahkan Paulus sendiri pun mengalami yang disebut sebagai proses. Ya, saya mau ajak Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian membuka bacaan kita dari surat Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 14. Firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 10 sampai 14. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan, ingat ya, seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah menjadi sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, perhatikan, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, Paulus ingin mengatakan, aku telah ditangkap Kristus, dan sekarang Kristus yang telah kutangkap itu mengajak aku berlari, mengarahkan diri kepada dirinya, supaya aku boleh menjadi seperti Kristus,
menangkap citra diri Kristus. Dan itu prosesnya lari, jatuh, lari, jatuh. Dia katakan di dalam surat Filipi itu, aku tidak menganggap diriku sempurna, tapi yang aku lakukan adalah aku menghadapkan wajahku kepada Kristus dan meninggalkan. Nah, jadi Bapak Ibu, saya mau katakan, kekristenan itu sebuah proses menjadi Adam baru. Adam baru telah dicangkokkan, ditempelkan kepada kita. Kita menerimanya di dalam baptisan, tapi itu semua awal. Maka kita harus berproses untuk menjadi Adam baru. Turun naik, teruskan. Gapai tangan Tuhan, dengarkan suaranya melalui Roh-Nya yang kudus yang menyertai kita. Dan dengan demikian kita mengalami bangkit lagi, terus lagi jalan kita sudah benar, pandangan kita sudah benar. Jangan malah, ya kemarin baru minum lagi, kemarin baru nipu lagi. Ya udahlah, emang aku udah nggak bisa berubah. Ya udah, balik lagi aja lah kehidupan lama. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, itulah kuasa si jahat yang sering kali mengatakan, udahlah, menyerah aja, gak ada harapan, udah tinggalkan saja, capek. Buat apa sih datang ke gereja? Besok lagi berbuat salah lagi. Ngapain berdoa? Nanti dosa lagi. Udahlah, terima aja. Memang kamu seperti ini. Nah, saya mau katakan itulah godaan dari si iblis. Maka Paulus mengatakan hidup ini adalah sebuah ajang pertandingan. Hidup ini seperti pertarungan tinju. Hidup ini adalah sebuah arena di mana ada terjadi lomba lari. Dia menggunakan ilustrasi-ilustrasi itu untuk menjelaskan tentang jadi manusia baru, melaksanakan kehidupan baru. Itu proses. Anda jatuh bangun, sakit, tapi Kristus membuka tangan. Ayo, bangkit lagi. Roh Kudus menolong. Ayo bangun yuk. Saya bimbing. Sekarang lebih dengar lagi ya. Nah, itulah kemudian disebut terus menerus dibarui. Hari ini tetap 10 dosa, besok 9. Besok lagi 7, besok lagi tinggalkan. Nah, jadi mari Bapak Ibu jaga komitmen kita, jaga kehidupan kita. Ya, jangan cuma berpuas diri, yang penting aku udah Kristen, terima Kristus, baptis, beres. Dunia di luar mengajak kepada kita, udahlah. Jadi kalau kita nggak sering-sering melaksanakan anamnesis dalam liturgi, dalam ritual kita, di dalam segala kehidupan kita yang benar, dalam doa dan dalam pembelajaran kita kepada firman Tuhan, menjaga kehidupan kudus kita, maka tidak bisa. Sama seperti saya katakan tadi, saya bisa 100% mengatakan diri saya Tionghoa bukan karena DNA saya saja. Tapi saya mau katakan, kalau saya mau jadi Tionghoa, betul-betul jadi orang Tionghoa, hiduplah bukan hanya dengan casing Tionghoa, tapi pelajari cara berpikir, kebajikan, kehidupan daripada orang Tionghoa. Maka kita baru bisa ngomong, saya Tionghoa. Bukan hanya casingnya, bukan saya cuma punya nama Tionghoa, lalu kemudian saya mau katakan saya Tionghoa. Ya. Jadi jangan katakan bahwa saya sudah jadi Kristen kalau saya sudah terima Yesus, nama saya nama Kristen lagi. Paulus, Fransiskus, Saberius, Antonius, Petrus, dan segala panjang nama Kristen yang lain. Mau panjang nama Kristen yang lain, bahkan kita kasih nama diri kita Yesus, nggak bisa kita jadi Kristen. Sesungguh-sungguhnya
menjadi manusia baru kalau kita tidak mencoba melaksanakan anamnesis dan kemudian kekaryaan sebagaimana Kristus. Jadi setiap kita yang mendengarkan persekutuan tengah minggu saat ini, saya mau ajak kepada Bapak Ibu, menerima Kristus adalah satu langkah. Pertumbuhan dalam Kristus adalah langkah yang lain. Mintalah supaya kita boleh berproses untuk melakukan yang terbaik, untuk menjadi serupa Kristus, menjadi betul-betul Adam yang baru. Tinggalkan Adam lama, jadi Adam yang baru. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, sungguhnya kehidupan kami adalah kehidupan yang mengarah kepada kematian. Dosa telah menjerat kami, mulai dari jatuhnya Adam, terus menjalar sampai kepada diri kami. Tapi Tuhan memberikan Kristus sebagai Adam baru bagi kami. Mengucap syukur untuknya, dan mengucap syukur kami boleh telah menerimanya. Sekarang langkah yang kami harus lakukan untuk kehidupan baru adalah kami mau mengimitasi Kristus. Boleh menjadikan diri kami menjadi Kristus, terus belajar, terus boleh mengalami pembaruan. Biarlah kami boleh ditolong oleh Tuhan, supaya ketika kami tutup mata, supaya kami ketika telah mengakhiri kehidupan ini, kami tidak merasa kecewa, putus asa, ataupun takut menghadapi akhir kehidupan di dunia ini. Sebab kami telah melakukan apa yang memang harus kami lakukan di dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman saat ini. Tolonglah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, saya akan bersama-sama dengan Bapak Ibu menaikkan pujian saat ini melalui pujian perubahan besar. Kita ikuti nyanyian ini dan sambil kita resapi, kita katakan, aku betul mengalami perubahan besar. Aku betul telah meninggalkan Adam lama, mengenakan Adam baru, yaitu Kristus. Aku mau berproses. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku.
Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku.